Hai Telitizen, apa kabar? Lagi nggak pada kelas online ini ya. Sambil nunggu rame sedikit, aku mau ngopi dulu kali ya. Aku minum kopi dari Teli Coffee. BTW Teli Coffee itu terbuka umum ya. Jadi kan kalau main ke Telkom bisa banget mampir ke Teli Coffee. Oke, sebelumnya aku mau ngobrol bareng kalian deh. Sebelum ngobrol sama narasumber, aku mau tanya kalian dari daerah mana nih? Lagi pada ngapain? Lagi nggak kuliah? Ya, ada yang mau ngobrol sama aku. Kita sambil nunggu yang masuk, yang join. Halo semuanya. Oke, udah main rame. Aku perkenalan dulu kali ya, biar enak ngobrolnya sama kalian. Sebelumnya kenalin, aku Nabila Putri Novela dari S1 Administrasi Bisnis angkatan 2018. Di sini hari ini aku mau ngebahas tentang global internship. Yang aku hari ini nggak sendirian karena aku bakal ditemani narasumber aku, Farhan, Ilmanur, dan Ardana Zafran. Tapi sembari mereka join, sembari mereka request live ke aku mau ngobrol sama kalian dulu nih. Ini udah ada yang jawab, ada yang dari Bukit Tinggi, dari Langkat, Lampung, Subang. Wah, rame ya, Lampung, Bukit Tinggi. Aku juga dari Padang loh, cuman aku nggak di Bukit Tinggi. Aku juga Sumatera Barat. Oke, ini udah ada yang request satu. Farhan, kayaknya kita tunggu bareng yang lain kali ya, bareng teman-temannya yang lain, bareng narasumber yang lain. Palembang, Kak. Hai Palembang. Dulu aku pernah tinggal di Palembang juga. Yang lain dari mana nih? Lagi pada ngapain? Halo. Oke, udah ada Farhan dan Ardana. Satu lagi kita nunggu Ilma ya. Situ Bondo itu di mana ya? Iya, di mana itu Kak? Dulu kalau di Sumatera Barat, aku pesisir selatan. Dari Depok Kak, oh deket. Jaksel, anak Jaksel banget ya. Oke nih, udah request semua. Ilma, kita ACC dulu ya. Farhan, Ardana, Kakol, Telkom. Hai, jangan lupa mampir ke Telkom ya, main ke Teli Coffee. Nih udah, oke, udah lengkap semua nih informasinya. Oke. Hai, sebelumnya perkenalkan ya, aku Nabila. Sini mau ngebantu kalian membahas tentang global internship di sini. Boleh dong perkenalan dulu nih dari Farhan, Ilma, dan Ardana. Perkenalan singkat aja biar enak ya ngobrol sama kalian. Iya, aku dulu kali ya. Jadi nama aku Farhan, aku jurusan Informatika angkatan 2018. Sama asal dari Surabaya. Ada hilang ya? Ada hilang ya? Oke, lanjut, boleh Ilma dulu aja. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Ilma dari jurusan S1 Sistem Informasi, aslinya dari Blitar, Jawa Timur. Oh, hai Ilma. Oke, satu lagi Ardana nih. Oke, udah nih, dari tes kita tunggu Ardana situ aja, sebentar. Kayaknya iya jaringan, kita maklumin aja lah ya, namanya juga. Iya, oke. Oke, hai Ardana, boleh perkenalan sedikit? Ini suara akunya yang nggak ada atau gimana nih? Aku juga. Ardana, ini suara akunya yang nggak ada atau gimana nih guys? Ada, berarti ini jaringan Ardananya kali ya? Iya, iya. Boleh diwakilkan aja kalau nggak. Ardana, ada yang satu jurusan kali sama kalian? Atau sebelumnya kalian udah Iya. bertiga? Kalau aku sih satu jurusan sama Ardan ya. Jadi udah cukup kenal lah. Boleh? Diwakilkan aja sama Ilma kayaknya.
Oke, jadi Ardan satu jurusan S1 Sistem Informasi juga, terus aslinya dari Probolinggo, Jawa Timur. Oke, kalau gitu. Nih, kayaknya adanya udah request. Kita tunggu Ardan masuk, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Sebelumnya, aku mau ngasih tahu juga kalau kita hari ini mau membahas tentang global internship. Dan netizen yang bagi yang punya pertanyaan, bagi yang mau nanya, boleh disimpan pertanyaannya buat ditanya jawab. Atau kalau misalnya mau nimbrung, mau komen, boleh banget. Nanti aku sambil baca-bacain komennya gitu ya. Dan buat netizen yang beruntung, aku bakal bagiin kalian merchandise menarik dari Telkom University yang bakal dikirim langsung ke rumah kalian. Oke nih, aku mau lanjut tanya deh. Sebelumnya aku pengen tahu. Kalian kan baru aja menjalankan global internship ya. Nah kalau boleh tahu itu kalian internship di perusahaan apa sih? Oke, jadi kita internship di namanya perusahaan Nine Sky Ventures. Jadi perusahaan ini base-nya di Singapura. Di Singapura, oke. Nine Sky Venture itu perusahaan apa nih? Yang bergerak di bidang apa? Tinggal berdua nih. Apa aku sambil ngecekin yang lain, nanti kalau request aku langsung akses. Boleh? Ilma dulu yang jawab. Oke. Jadi Nine Sky Venture ini tuh perusahaan yang ada di bidang venture capital. Jadi kayak berhubungan sama startup gitu. Kayak pendanaannya kayak kurang lebih sih kayak gitu sih. Oke, ini Farah udah masuk lagi, kayaknya kita tinggal nunggu harganya ya. Oke, kalian sendiri internship kapan nih kalian mulai internshipnya? Jadi kalau kita mulainya tuh Oktober, kalau nggak salah Oktober atau September, nanti sampai April, jadi 6 bulan. Oh, berarti masih berjalan ya? Berarti masih. Iya, sekarang lagi. Sedang magang. Iya, sekarang lagi. Iya, udah. Magangnya berarti online ya? Iya, kita online. Jadi kalau meeting Zoom. Oke. Lah aku kiranya kan udah beres magangnya, ternyata masih berjalan ya 6 bulan ya ternyata ya. Oke, lanjut. Iya, malah baru mulai. Oke. Sebelumnya kenapa sih kepikiran pengen internship ke luar negeri, pengen internship ke perusahaan global, dan kenapa kalian milihnya Nine Sky nih? Kalau boleh tahu. Ya, Farhan. Oh iya, jadi kalau dari aku dulu kali ya. Kalau pribadi, aku tuh sebenarnya lumayan udah spare waktu. Jadi di tahun kan aku tahun terakhir. Udah rencanain kalau tahun terakhir tuh maunya tuh nyari magang. Nah, kebetulan memang ada pembukaan internship dari pada saat itu Rokris sih sebenarnya daftar pas April. Nah cuman ternyata dialihkan ke perusahaan namanya Sky Venture. Nah itu yang punya sama sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sih timingnya pas aja gitu. Aku lagi nyari terus ada pembukaan internshipnya itu. Gitu. Berarti sama Ilma juga hal yang sama, atau kalian baru magang barengnya, baru kenalnya pas sudah magang bareng nih? Oh, Ilmanya keluar ya? Kalau Ilma sih aku belum kenal sebenarnya. Cuman ada beberapa yang udah kenal duluan. Karena kan Ardananya udah masuk. Kali ini aku mau interogasi Ardana deh. Tadi udah kenalin nih sama Ilma, aku mau interogasi Ardana. Ardana, kira-kira apa sih yang bikin Ardana kepikiran buat internship ke perusahaan global? Oh ya, kalau aku sebelumnya segini sih, karena udah tingkat akhir, jadi pengen nyoba untuk banyak-banyak intern, terus terutama ada kesempatan gitu ya. Jadi ya udah aku coba aja gitu, dan alhamdulillah ternyata lolos gitu sih. Lebih ke mempersiapkan setelah nanti lulus gitu. Berarti sama nih,
periodenya 6 bulan sampai April tahun depan ya? Ya, kebetulan kami berlima itu startnya bareng, jadi nanti juga berakhirnya juga bareng. Oke, di divisi yang sama kah atau gimana nih? Kalau aku di ini sih Kak, di UI UX. Jadi kalau teman-teman kan jadi developer ya, jadi ada yang back end sama ada yang front end. Kalau aku di desain UI UX ya. Oh, berarti beda-beda ya. Oke. Aku mau nanya masing-masing nih ya, jawabnya ganti-gantian aja. Nah, selama kalian magang sana sekitar 1 atau 2 bulan itu, apa aja sih yang udah kalian jalanin? Apa aja sih progres kalian? Boleh nggak diceritain sedikit-sedikit aja? Masing-masing. Siapa nih? Aku dulu, Dan. Boleh. Oh iya. Sejauh ini kalau aku kan dari tim mobile ya, lebih fokus ke front end, jadi lebih fokus ke implementasi dari desain yang udah dibuat Ardan buat jadi codingan gitu. Nah, kalau sejauh ini sih dari timku itu udah mulai apa ya, bilangnya gimana ya, udah mulai bikin beberapa page dari aplikasinya. Kalau dari aku sih gitu. Ardan mungkin. Kalau dari Ardan gimana nih? Ya, kalau dari aku sebenarnya udah disebutin juga ya sama Farhan tadi. Jadi karena Farhan yang implementasi desainku, jadi otomatis aku yang bikin desainnya. Kalau sejauh ini sekitar 1-2 bulan ini udah sekitar ya udah jadilah beberapa prototype gitu untuk produknya, dan sebelum itu juga sempat bikin untuk websitenya juga. Jadi kurang lebih berkutat di desain sama beberapa ilustrasi dan icon gitu sih. Oke, berarti di sini Farhan yang mikir idenya, didesain sama ada Ardana ya gitu ya? Simpelnya. Technically nggak gitu sih Kak. Jadi sebenarnya dari stakeholdernya ada request untuk kebutuhannya seperti ini, nanti dari aku didesain, kita diskusi bareng-bareng sama tim. Nanti setelah desain udah jadi, baru dari developernya, dari Farhan sama Ilma yang ngedevelopnya gitu. Jadi dari yang awalnya desain, misalnya idea, terus desain, terus mereka yang jadi berarti kebalik ya? Gitu. Ya kebalik. Gitu. Oke, tadi kan udah nih dari Farhan sama Ardana. Kalau dari Ilma gimana? Progresnya berapa bulan ini, udah bikin apa aja nih kira-kira? Apa sih yang Ilma jalanin selama berapa bulan magang di sana? Iya, kalau dari aku sendiri tuh ada di tim back end ya. Jadi di back end itu ada 3 orang di sini. Kita sebagai tim ngerjain di bagian istilahnya apa ya, di balik layarnya dari aplikasi itu tadi. Nah, untuk sejauh ini sih baru ada beberapa fitur yang kita coba untuk selesaiin sambil nunggu deadline-nya juga. Oke, berarti sekarang sambil magang sambil skripsian dong ya kalau buat semester akhir. Hebat ya, kebetulan ya, kita tiga-tiganya ngambil TA sekarang. Ya, kebetulan kita tiga-tiganya ngambil TA. Kan kemarin ini buat semester genap ya, semester 6 itu kan ada mata kuliah wajib magang nih. Apa kalian ini buat memenuhi syarat mata kuliah atau gimana nih ngambil intern ke perusahaan asing? Ya, enggak sih Kak. Jadi karena kami kemarin udah sempat ambil duluan, terus kesempatan ini kebukanya setelah kita udah magang. Jadi di luar dari ini sih, di luar dari program kampus atau kewajiban kampus ya, itu. Oke, berarti di luar kewajiban kampus. Kalian BTW dari kelas internasional ya? Iya. Kalau aku dari informatika inter. Oh, berarti Farhan dari informatika inter. Berarti yang lain reguler ya? Iya benar. Oke, berarti ternyata buat internship ke perusahaan asing itu nggak harus kelas internasional ya? Berarti gimana nge-apply-nya aja ya gitu ya? Boleh nggak kalau dari kelas internasional mungkin udah jelas nih ya, kayak lebih mempermudah buat intern ke perusahaan asing. Kalau dari kelas reguler nih, buat Ardana sama Ilma, kira-kira ada tips nggak sih biar kelas reguler juga bisa nih ternyata ikut intern ke
perusahaan asing gimana nih? Oh iya, kalau dari aku sendiri yang terpenting sih ini sih Kak ya, pertama portofolio atau skill. Jadi jauh-jauh hari udah nyiapin portofolio yang ingin dibuat gitu ya, hasil karya yang ingin dibuat, mulai untuk sharing-sharing ke teman-teman. Terus yang nggak kalah penting juga sebenarnya channel, terutama kan dari aku infonya juga dapetin dari teman-teman yang di internasional gitu ya. Dengan aku ngedevelop portofolio, terus juga ada channel yang bagus, di situ ada kesempatan juga ya. Mungkin disitulah jalannya gitu ya. Kalau mungkin ada channel tapi portofolio masih kurang, pastinya juga nggak bisa semaksimal itu gitu. Ya itu sih ada banyak hal yang harus disiapkan juga ya, antara channel sama portofolio atau skill gitu. Oke, itu tips dari Aku setuju sih sama sama Arda. ya sama Arda. Ya, cuman mungkin buat teman-teman yang bukan dari kelas inter, yang penting tuh kita kuatin di niat gitu. Maksudnya jangan ragu-ragu kalau misalkan pun ada lowongan gitu program untuk anak inter, misalkan untuk spesifik di suatu bidang tertentu gitu. Kalau misalkan kita pengen terus kita bisa di situ, ya kenapa enggak? Oke, berarti sebenarnya yang penting banyakin relasi juga ya. Sebenarnya berarti nggak menutup kemungkinan nih ternyata kelas internasional itu tetap bisa buat apply ke perusahaan luar. Kalau dari Farhan ada nggak sih kayak privilege gitu dari gue kelas internasional jadi bisa lebih gampang buat apply ke perusahaan luar? Apa sebenarnya gimana nih kalau menurut Farhan sendiri? Kurang tahu sih, mungkin aspek dari networkingnya tidak sekuat itu di aku. Cuman ya tidak se-privilege itu sih sebenarnya, soalnya kan pas masuk juga ada tesnya gitu, ada tes sama interviewnya gitu. Tetap balik Jadi ke diri masing-masing ya jatuhnya ya. Kalau Iya sih sebenarnya. Ya. Iya. Oh, oke. Aku mau nanya lagi nih buat kalian bertiga. Boleh dijawab barengan atau ganti-gantian, atau mungkin jawabannya berbeda, berarti boleh ganti-gantian. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan buat kalau mau internship ke perusahaan global? Apa nih? Boleh perwakilan dulu deh siapa nanti kalau Iya. Kalau dari aku pertama tadi ya, skill, kepercayaan diri, sama yang nggak kalah penting bahasa Inggris sih. Terutama kalau sama perusahaan internasional kan kebanyakan ngobrolnya sama orang luar juga kan, jadi untuk ngomong bahasa Inggris ya setidaknya tidak harus jago sampai grammarnya bagus banget, cuman setidaknya bisa pede dan lebih untuk apa ya pede dulu lah, dan setidaknya punya basic sedikit gitu ya, komunikasi baik verbal maupun yang bahasa gitu. Kalau dari Farhan atau Ilma mungkin ada yang beda sih. dari Oh, iya. dan ada yang berbeda. Kalau dari aku sebenarnya bukan magang global ya, jadi magang internship secara general. Nah, jadi kalau misalnya internship, misalnya kayak Adi, jurusan yang sama kita udah belajar macam-macam, tapi sebenarnya masih perlu buat explore framework yang lagi banyak dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kita di kuliah doang, itu biasanya kan belajar cuma basicnya doang, tapi kita tuh juga harus explore dan aware sama hal-hal yang terkini gitu. Soalnya biasanya kan ya teknologi kan mengikuti zaman, terus update terus gitu, jadi kita juga harus ngejar gitu, nggak bisa rely on kuliah doang gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke, sebelumnya aku potong dulu ya buat Irma. Kayaknya ini Farhan sama Ardana satu lokasi ya? Terus soalnya Bertiga satu lokasi. mau satu kan juga nggak apa-apa nih kalian, atau ada satu yang ngalah keluar dulu atau pindah banget juga nggak apa-apa banget nih. Soalnya suaranya takutnya kalau netizen nggak kedengeran jelas suaranya gitu. Nggak bisa. Ya udah, kayaknya aku yang pindah deh. Biar enak gitu kan, di televisi juga enak dengernya. Boleh aku kasih waktu sebentar buat pindah ruangan. Oke.
ya sampai kita nunggu Ilmanya join, kayaknya aku mau nanya lagi deh sama kalian berdua. Berarti tadi persiapannya selain ya persiapan materi bahasa Inggris, terus yang lain-lain itu ada nggak sih? Atau sesuatu yang harus banget? Apa kalian ngebawa hasil tes TOEFL atau apa gitu? Yang wajib banget dibawa berkas-berkas atau apa gitu yang harus banget di-input? Oh ya, kalau aku sendiri sih berkas-berkas pas itu sebenarnya cuma ngasih CV doang sih. CV terus habis itu ada coding test, terus habis itu baru interview. Oh, berarti nggak harus cuman TOEFL minimal berapa gitu enggak ya? Pas itu ngumpulin itu juga apa namanya ya, yang semua nilai itu. Jadi nilai dari semester 1 sampai semester terakhir. Pas itu gitu sih. Cuman CV sama itu doang. Oh ya, belum masuk ya ini. Aku nanya lagi deh buat kalian berdua. Kalian tahu nggak sih persaingannya pas daftar itu? Kira-kira banyak nggak sih orang-orang yang nggak keterima gitu? Gimana sih persaingan kalian daftar perusahaan global kemarin? Ada. Boleh salah satunya ngejawab? Kalau dari aku nggak tahu soalnya sebenarnya, maksudnya berapa orangnya kurang tahu sih. Mungkin Anda. Sebenarnya sama kalau karena kalau aku sendiri kan masuknya atau daftarnya itu setelah teman-teman yang lain daftar. Jadi teman-teman lain daftar, kalau aku daftarnya di akhir gitu, dapat rekomendasi langsung dari teman, terus aku ngirim portofolio sama CV, terus juga transkrip nilai. Ya habis itu di interview gitu. Mungkin kalau teman-teman kan ada tahapan tersendiri gitu ya. Tapi harusnya juga lumayan banyak karena kan untuk pendaftarannya kemarin kalau nggak salah di share ke seluruh Telkom gitu ya, lingkupnya kan Telkom gitu, dan juga banyak mahasiswa internasional juga banyak. Jadi kalaupun kita ambil perakiraan ya mungkin bisa dihitung aja gitu jumlah mahasiswa internasional dan kira-kira yang berminat atau anak teknik yang daftar ya sekitar itulah mungkin. Oke, aku mau sekalian buka sesi tanya jawab deh buat telitizen yang mau nanya, boleh di komentar, nanti aku bacain. Sekalian nunggu telitizen nanya, aku mau kasih pertanyaan lagi buat kalian. Kan kalian tuh sekarang magangnya online ya berarti. Apa sih kendala sama plusnya deh? Kendala sama plusnya kalau magang online itu apa? Kira-kira sambil nunggu pertanyaan dari telitizen. Boleh. Dari apa nih? Kalau menurut aku sih enaknya ya kalau misalkan online ini, masalah jadwal itu cara kita bisa ngerjain sebuah task itu tuh kita yang manage. Jadi ketika tasknya itu selesai, tasknya ada progress, di situ menurut aku bagian yang enaknya. Kalau misalkan yang nggak enaknya karena kita internshipnya bareng orang luar ya, yang mana ada yang dari Spain, terus ada yang di California, terus ada yang di Thailand juga. Jadi banyak di beberapa lokasi yang beda gitu. Jadi yang susah tuh di situ cara kita buat nentuin waktunya. Jadi kadang tuh untuk kita bisa meeting bareng gitu ya, itu biasanya malam jam 11 malam, jam 10 malam karena harus nyatuin waktu yang bedanya kendalanya tuh di waktu ya, soalnya waktu kita sama yang lain tuh beda. Kalau komunikasi gimana nih? Ya. Komunikasi antara kita sama negara sebelah tuh gimana kira-kira? Komunikasi sih masih lancar ya, karena ada banyak media komunikasi sekarang yang juga media online-nya udah makin canggih. Jadi masih lancar. Ini telitizen belum ada nih masuk pertanyaan, kan boleh nanya apa aja tentang global internship nih. Sekalian juga dong buat teman-teman di sini, Farhan, Ardana, Ilma, kira-kira ada nggak sih kesan dan pesan deh buat telitizen yang mau magang di perusahaan asing? Siapa tahu ada kan yang mengikuti jejak kalian pengen magang di perusahaan asing nih. Apa nih pesan buat telitizen yang lain?
Oh iya, jadi kalau kesan dan pesan. Ini kesan pesan buat yang mau daftar juga gitu berarti ya? Iya. Sebenarnya ya sebenarnya balik lagi ke tips yang tadi ku omongin sih, tetap up to date sama yang lagi sering dipakai. Itu penting. Jangan takut buat explore hal baru sama jangan takut buat mulai, itu sih kan tipsku. Ardan sama Ilma, tips juga dong. Nah, boleh tuh. Ardan sama Ilma. Tips nih buat netizen yang mau internship. Oke, dari aku nih. Ya, halo. Ya, Ya, boleh. Ilma dulu deh, Ilma deh. Ilma dulu boleh. Dari aku, dari Ardan. Oke, jadi kalau dari aku nih, ketika kita kuliah itu kan pasti banyak banget hal baru yang kita pelajari. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau di dunia kerja itu ada lebih banyak hal baru yang belum kita tahu. Nah, kuncinya masih relate sama yang dibilang Farhan. Jadi kita harus stay up to date. Nah, dari situ kita nggak cuma mempelajari apa yang ada di kuliah doang, gitu. Karena ketika aku masuk di sini itu banyak sekali hal yang belum pernah aku dapetin di bangku kuliah. Jadi kalau misalkan waktu kuliah kita nggak explore, nah itu nanti ketika di dunia kerja kita harus kayak lebih belajar lebih daripada kalau misalkan ketika kuliah. Iya, berarti bener ya kata pepatah, belajar itu di mana aja, ternyata nggak cuma di perkuliahan, nggak cuma di sekolah, ternyata di tempat lain juga bisa. Oke, ada pertanyaan lain nih dari Marifa mau bertanya, itu setelah magang di perusahaan asing mungkin nggak untuk bekerja di sana, langsung ditarik kerja di sana? Setiap ada jalan pasti ada kemungkinan lah ya. Kalau kemungkinan kan nggak mungkin 0 atau 100 ya, mungkin bisa 50, 70 gitu. Tapi harapannya asalkan kita selama magang atau selama kerja di sini bisa ngasih performa yang baik, pastinya dari atasan kita kan melihat gitu ya, oh anak ini punya potensi, dan ketika kita bisa memberikan potensi kita yang sebaik-baiknya, ya pasti ada kesempatan lah untuk kita bisa juga kerja di luar negeri gitu ya contohnya. Oke, berarti emang harus nunjukin kemampuan kita ya di tempat dimanapun deh ya, biar orang-orang percaya, orang-orang bisa melihat value kita ya. Oke, pertanyaan baru lagi dari Reza Arindra, untuk intern global itu kualifikasinya seperti apa ya? Ardan mungkin mau nyoba. Oh ini Ilma. Iya, Ilma lanjut aja. Untuk kualifikasi itu mungkin tergantung dari ininya ya, dari role-nya gitu. Jadi role-nya apa ya yang dibuka ketika rekrutmen itu. Nah, selain itu juga dari role itu tadi nanti pasti ada kayak list itu kan, ada apa aja skill yang perlu dimiliki. Nah, selain itu biasanya tuh kayak ada requirement umum kayak misalkan PK, terus kayak misalkan ada TOEFL kalau misalkan mau di luar ya. Kayak gitu sih mungkin syarat-syarat yang kalau syarat-syarat tentang hard skill-nya itu mengikuti dari role yang mau dilakukan. Ada lagi yang mau ditambahin dari teman-teman yang lain? Tadi ada sedikit poin menarik sih dari Ilma yang bilang IPK. Mungkin ini buat teman-teman yang lain juga ya. IPK mungkin ada yang bilang penting, ada yang nggak bilang penting, itu terserah kalian masing-masing gitu ya. Cuman kalau dari aku pribadi, IPK itu juga bisa dibilang penting karena mungkin beberapa dari bos-bos di suatu perusahaan itu ada yang melihat itu, ada yang enggak. Kalau di perusahaan kita sedikit banyak juga melihat dengan pertimbangan dari selama kita kuliah kita bisa memberikan apa yang maksimal dari kewajiban kita seperti nilai, pastinya dengan skill bekerja nanti juga bisa memberikan yang sejalan gitu ya, selaras sama-sama maksimalnya gitu. Jadi selain dari skill, selain dari kemampuan bahasa Inggris juga, atau mungkin selain dari channel atau relasi juga, kalian juga memperhatikan tentang nilai IPK kalian. Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai gitu ya. Misalkan terlalu fokus sama relasi atau terlalu fokus sama skill sampai lupa kuliahnya yang menjadi kewajiban kalian. Gitu aja. Oke, terima kasih. Aku ambil 2 pertanyaan lagi ya. Ini dari Rahmatu Ramadan. Hal apa sih yang harus dipelajari menurut kakak sebelum lulus? Hal penting apa nih yang harus dipelajarin sebelum lulus nih menurut kalian? Boleh salah satu aja. Kayak Farhan belum menjawab. Sebelum lulus? Farhan aja deh.
Hal yang sebelum lulus dipelajari hal sebelum lulus. hal penting apa yang harus kalian pelajari? Misalnya ya hal simpelnya manage waktu gitu-gitu. Apa nih menurut Farhan yang harus banget pelajari? Oh ya, kalau soft skill kayaknya semua juga udah pada ngerti kali, maksudnya apa yang harusnya terbaik buat dirinya masing-masing gitu kan. Semua tuh sebenarnya tergantung orang yang lakuin atau enggak. Kalau misalnya tahu yang bener atau enggak tuh sebenarnya kayaknya semua juga udah pada tahu gitu. Cuman kalau soal teknikal ya itu belajar yang up to date, sama jangan cuman frameworknya doang tapi misal arsitekturnya gitu. Kalau misalnya di dalam mobile development kita tuh pakai clean arsitektur gitu, jadi ya lebih explore lagi. Ya, jangan lupa eksplor ya intinya ya. Yeah. Pertanyaan terakhir nih, karena kayaknya waktu kita udah mau habis. Mau tanya nih, ini pertanyaan terpenting juga sih. Ini juga jujur pertanyaan dari aku juga sih, kayaknya diwakilin sama Gesi Permatasari. Gimana bagi waktunya antara skripsi dan magang? Sebagai mahasiswa tingkat akhir nih, gimana cara bagi waktunya? Iya, dari aku dulu kali ya. Kalau menurutku menurutku kita tuh sebenarnya punya banyak waktu kok. Kalau selama kita tuh dalam sehari tuh masih ada YouTube, ada TikTok, ada main game, itu tuh sebenarnya kita masih punya waktu gitu. Sebenarnya nggak sibuk. Jadi itu aja yang di-cut sebenarnya. Kalau dari aku sih gitu ya. Berarti ngurangin waktu mainnya kayaknya ya. Tapi kan main juga penting nih. Maksudnya buat nge-refresh otak kan juga penting tuh. Iya sih, cuman kadang kalau dari aku sendiri ngerasa ada hari dimana kadang tuh too much gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang dikurangin gitu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh nggak? Oke, satu pertanyaan lagi ya dari Reza Arindra lagi nih. Budaya kerja di perusahaan global sama perusahaan yang lain apa aja perbedaannya? Mungkin perusahaan global sama perusahaan di kita kali ya, budaya perusahaannya apa sih yang bikin beda? Apa ya? Kalau dari aku belum pernah magang di perusahaan sih. Pernah sih magang perusahaan di sini, cuman itu kan cuman buat kerja praktik ya. Jadi cuman 1 bulan, masih beda jauh. Ngerasain beneran kerjanya, beneran pressure-nya itu baru di sini gitu. Mungkin Ardan sama Ilma punya pengalaman intern di ya boleh, ada yang Ilma yang pernah punya pengalaman di perusahaan di sini, gimana nih perbedaan budaya perusahaan? Gimana mah? Oke, kalau dari aku deh, siapa nih? Tidak Ilma. Kalau dari aku ya. Ladies first, berarti Ilma dulu. Ladies first. Oke, jadi kalau dari aku karena pengalaman magang itu pernah sekali ya kemarin waktu yang ngambil KP itu, dia tuh kebetulan atasannya itu hanya ke kita itu hanya pengen tahu kerjaannya aja. Singkatnya gitu ya. Kalau di sini atasannya itu mereka pengen tahu hasil kerjaannya, progresnya, tapi mereka juga pengen tahu kita itu merasa kayak gimana, kita merasa enjoy nggak di sini, kerjaannya enak nggak, too much nggak task yang dikasih, terus bahkan alasannya tuh sampai nanya gimana, workout nggak gitu, terus kalian happy nggak di sana, butuh apa gitu. Dan ya mungkin ini salah satu yang menurut aku benar-benar nilai plus gitu ya dari ketika magang di sini. Entah apakah setiap magang global itu seperti itu atau enggak, tapi di sini beruntung banget kita semua. Berarti bedanya perusahaan di sini sama luar, mungkin itu perusahaan di sana lebih reaching out kita kali ya. Tapi kayaknya itu tergantung perusahaan juga ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang di sini sama kayak di sana gitu. Kembali ke perusahaannya. Oke,
Ini BTW kita udah melebihi waktu. Kayak keseruan banget nih ngobrol bareng kalian. Ya, nggak kerasa ya. Oke, Iya, nggak kerasa ya. Terima kasih nih buat Farhan, Ilma, sama Ardan yang udah nemenin aku live pada sore hari ini. Dan aku juga mau ngumumin nih buat netizen yang dapat merchandise dari Telyu. Ada yang pertama ada Marifa HTN.KHSNH dan yang kedua Yesi PRMTSR. Nah, bagi mereka berdua, sebelumnya selamat. Jangan lupa Selamat. Telyu buat ngeklaim hadiahnya. Dan aku mau mengucapkan sekali lagi makasih buat Farhan, yang dan Ardan yang udah ngebantu ramein live kali ini. Makasih ya. Ya, makasih juga Nabila. Ya, netizen jangan lupa buat follow semua sosmednya Telyu dari Instagram, YouTube, LinkedIn, dan lain-lain. Oke, jangan sampai ketemu minggu depan. Makasih ya sekali lagi Farhan, Ilma, dan Ardan. Thank you, stay safe semuanya. Thank you. Thank you.